Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LNG TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu kembali dalam acara jelang buka puasa LNG TV. Yaitu insya Allah 60 menit ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu dalam rangka bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu membahas berbagai hal yang ada kaitannya dengan ilmu agama dan lain sebagainya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita kali ini Ustadz Haji Zakaria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beliau adalah pegawai di kantor Departemen Agama Kota Samarinda. Hadirin pemirsa LNG TV rahimakumullah. Menarik sekali tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu bila dunia telah membutuhkan atau bila dunia telah menjadikan kita buta. Banyak di antara kita mungkin tidak tahu apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini, mengapa kita harus hidup, dan kenapa kita harus ada di dunia ini. Untuk lebih jelasnya dan supaya kita lebih memahami tentang hal ini, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Haji Zakaria untuk menyampaikan materi kita pada sore hari ini, yaitu bila dunia telah membutakan. Kami persilahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa LNG TV, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada hari yang ke-17 ini, insya Allah kita masih diberikan kekuatan. Amin. Kita masih diberikan kenikmatan di dalam kita menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Amin. Dan mudah-mudahan segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita dapat kita nikmati, dapat kita fungsikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud syukur kita atas berbagai nikmat karunia yang Allah limpahkan. Tidak terasa perjalanan Ramadan ini hari yang ke-17. Tentunya di pertengahan perjalanan kita ini sudah banyak kesan pesan yang kita peroleh di dalam ibadah Ramadan kita kali ini. Paling tidak adalah masih ada kesempatan untuk bisa kita meningkatkan mutu dan kualitas dari ibadah puasa kita untuk 2 minggu ke depan. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, kesempatan yang sangat baik ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak saja puasa kita tunaikan hanya dalam bentuk ibadah madhah, yaitu puasa saja, tetapi kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk beramal sosial, dan kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan sesama hamba Allah. Sehingga dengan demikian nuansa puasa kita ini penuh diselimuti dengan berbagai macam aktivitas ibadah kita. Para pemirsa rahimakumullah, ketika kita berpuasa, kita berada dalam tarbiyah, kita berada dalam bulan latihan atau training. Ketika kita di training, maka salah satu arah dari latihan itu adalah kita dilatih mental kita. Dilatih sikap mental kita menjadi mental yang betul-betul bernuansakan agama. Bagaimana mental kita ini bernuansakan agama? Tidak lain adalah bagaimana kita menghayati bahwa perilaku hidup kita ini berawal dari hati kita sebagai manusia. Kalau fisik kita, jasmani kita ini sudah mampu kita arahkan, mampu kita manage untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tetapi bagaimana dengan sikap mental kita yang ada di dalam hati kita, yang tentunya digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah
idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Fisik kita, diri kita sebagai manusia akan baik, juga sebaliknya diri seseorang akan rusak. Manakala di dalam segumpal daging itu baik, maka baiklah orang itu. Sebaliknya, manakala segumpal daging yang ada di dalam hati diri seseorang itu rusak, maka otomatis diri seseorang itu akan rusak. Ketika Ramadan datang, disentuhlah hati kita oleh Allah. Dipanggillah hati kita oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga dengan demikian, sentuhan kalbu dalam Ramadan ini sangat mendasar sekali dalam merubah perilaku kita. Karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tidak lain adalah digerak oleh hati kita, dimotori oleh hati kita. Karena itu sangat identik bahwa Allah memanggil hati nurani tempat bersemainya iman kita dengan mental kita sebagai hamba Allah yang betul-betul beriman. Ketika nurani kita ini disentuh oleh Allah lewat keimanan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, maka banyak sifat-sifat yang harus kita hindari di dalam perilaku hati kita. Ada yang sifatnya sifat-sifat al-mahmudah dan ada namanya sifat-sifat al-mazmumah. Sifat-sifat al-mahmudah dalam diri seseorang itu adalah dia memiliki sifat rendah diri. Dengan siapapun, dia tidak melihat kasta, dia tidak melihat jabatan, dia tidak melihat suku, tetapi dia suka senantiasa merendahkan diri dalam segala hal. Walaupun dia punya kelebihan, tetapi seakan-akan kelebihan itu sama dengan orang lain. Ini orang tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu wa man takabbara ahanahullah. Kalau orang yang tawadhu ini di mata Allah, di sisi Allah senantiasa dia diangkat. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang sifatnya al-mazmumah takabur, mungkin di hadapan manusia dia bisa berlagak orang yang hebat, tetapi di sisi Allah justru orang itu adalah orang yang paling hina. Sifat al-mahmudah ini kita tanamkan. Ketika Ramadan datang, sifat ini kita tanamkan, kita camkan, kita lengketkan dalam hati kita. Sifat suka membantu orang lain, sifat prihatin kepada orang lain, sikap menolong kepada orang lain. Ketika kita ingin menolong kepada orang lain, hati kita mengatakan, hati kita terbisik, kalaupun andaikan saya seperti mereka, apa yang akan saya rasakan? Ketika saya seperti mereka, apa yang saya akan rasakan? Kemana saya akan minta tolong? Kemana saya akan minta bantuan? Siapa yang akan menolong saya? Lalu terpanggillah hatinya. Ingin menyisihkan sesuatu untuk dia berikan kepada orang lain. Karena dia justru merasakan apa kepedihan orang lain itu. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita. Bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, disinyalir oleh Rasulullah, kalau dia begitu kekenyangan, enak makan, 4 sehat 5 sempurna, makannya bagus, tetapi tidak peduli dengan orang lain, kata Rasulullah, itu termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Ma amanabi man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila jambi. Tidak sempurna imannya dengan aku, dia tidur nyenyak karena kekenyangan. Sementara tetangga sebelahnya tidak dapat makan, tetangga sebelahnya anaknya menangis, tetangga sebelah kompornya kering, tidak dapat makan dan sebagainya. Ini dilatihlah kepedulian kita, dilatih hati kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Sifat-sifat al-mahmudah. Nah, lalu di balik sifat-sifat terpuji itu ada sifat-sifat yang ingin kita kikis, ingin kita hilangkan dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Yang pertama tadi sudah kita katakan, kalau orang keras hati, sombong, itu kita hilangkan. Sifat dengki kita hilangkan. Sifat sum'ah kita hilangkan. Sifat ujub kita hilangkan. Nah, sifat-sifat yang membawa kepada kecelakaan diri seseorang ini, sifat-sifat yang justru mengundang murka Allah bagi dirinya, mengundang murka orang lain dengan dia, mengundang ketidaksenangan orang lain dengan dia, ini kata Rasulullah dihilangkan, dibersihkan.
Di saat kita berada pada bulan suci Ramadan ini, disitulah kita akan membersihkan sifat-sifat yang tidak baik itu. Di antaranya juga sifat yang tidak baik itu adalah tentang bila dunia telah membutakan kita. Apa artinya? Kita sekarang melihat dunia ini indah. Kita sekarang melihat menurut mata kita melihat keindahan dunia ini begitu hebat. Tapi ternyata dunia ini adalah sangat membuat kita menjadi orang yang terpedaya. Coba kita melihat pada surah Al-Hadid ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah betul-betul permainan dan sandiwara. Contoh yang konkret, ketika seseorang mempunyai harta banyak, lalu kita yang kurang berada mengatakan betapa bahagianya, betapa senangnya seseorang seperti itu. Tetapi ketika kita tanya mereka, dia akan mengatakan susah juga. Susah juga. Padahal fasilitasnya sudah cukup. Menurut kita, tempat tinggal sudah memadai, kebutuhan 4 sehat 5 sempurna sudah mencukupi, fasilitas komunikasi sudah lengkap. Tetapi ketika kita tanya, dia akan mengatakan geleng kepala, susah juga. Ketika kita turun kepada orang yang tidak berada, ketika kita melihat orang yang tidak berada juga demikian. Inilah dunia seperti ini, membuat kita menjadi orang yang terlena, menjadi orang yang buta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa cinta kepada dunia ini, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini adalah kepala dari segala bentuk ketidakbaikan. Masya Allah. Apa artinya? Kalau kita ini sudah terpengaruh dengan cinta dunia, maka segala-galanya kita lupakan. Kenapa? Karena kita sudah cinta dunia. Tetapi kalau dunia ini sekarang kita manage dengan baik, dunia ini kita kuasai dengan bagus, dunia ini kita atur sedemikian rupa, maka kita tidak akan terpedaya dengan apapun keindahan dunia yang nampak. Bagaimanapun keindahan dunia ini di depan kita, maka dunia ini kita akan mengatakan itu adalah sesaat dan sementara. Nah, karena itu bahwa keindahan dunia ini jangan sampai kita terpedaya dan tertipu. Tetapi marilah kita melihat bahwa kehidupan di dunia ini secara Islami, kesempatan adalah untuk kita memperbanyak ibadah. Mari kita melihat fungsi kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bayangkan, Allah sudah berikan kita hidup, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita bisa makan, Allah berikan kita bisa beristirahat, Allah berikan kita berbagai macam nikmat lainnya. Lalu satu yang Allah ingatkan kepada kita, jangan lupa fungsi hidup Anda adalah untuk beribadah. Bagaimana kita manage ibadah kita kepada Allah? Lewat ibadah mahdoh yang kita sudah difardukan oleh Allah, diatur oleh agama, dan ibadah-ibadah ghair mahdoh yang tentunya disesuaikan dengan kondisi kehidupan kita bermasyarakat. Yang intinya, para pemirsa, marilah kejernihan nurani kita menyikapi kehidupan di dunia ini, kita tidak terbuai dan tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Tetapi ingat bahwa keindahan, kebahagiaan, kesenangan, kemewahan adalah sesaat yang kita rasakan. Sementara keindahan, kemewahan, kesenangan, kebahagiaan abadi adalah kelak setelah kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Masya Allah. Saya kira demikian prolog kita pada sore hari ini. Pemirsa LNG rahimakumullah, sangat menarik apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa ternyata dunia bisa membuat kita menjadi buta kalau kita tidak memahami untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini. Pemirsa LNG rahimakumullah, kini kami mengundang kepada Anda untuk
interaktif dengan beliau Ustadz Haji Zakaria yang telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang mengenai permasalahan ini. Tetapi sebelumnya Ustadz, kami ingin bertanya, terus kalau demikian apakah kita sebagai seorang muslim harus tidak boleh kaya umpama? Apakah kita sebagai seorang muslim harus tidak boleh mewah-mewahan umpama? Tentang hal ini bagaimana Ustadz? Dalam Islam itu sudah kita diberikan motivasi untuk bekerja. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kita habis kerja bekerja. Ketika kita bekerja kita ingin mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu paling tidak sesuatu yang bernilai untuk diri dan keluarga kita. Nah, ketika sesuatu yang bernilai untuk diri dan keluarga kita itu dalam bentuk harta atau mungkin dalam bentuk lain, maka Islam membenarkan. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita peroleh itu kita peroleh dengan cara yang baik dan benar, halal, lalu kita gunakan dengan cara yang baik dan benar pula. Jadi Islam itu tidak melarang kita bekerja, tidak melarang kita menjadi orang kaya. Silahkan menjadi orang kaya, tetapi jadilah orang kaya yang Islami. Islam tidak melarang kita menjadi pejabat, tetapi bagaimana kepercayaan pejabat itu betul-betul kita nuansakan sebagai nuansa Islami. Demikian dengan yang lain. Nah, yang intinya adalah dalam kehidupan kita ini, dalam roda kehidupan kita ini bervariasi hidup kita. Ada yang tingkat atas mungkin, ada yang tingkat menengah mungkin, atau mungkin ada yang tingkat bawah. Tetapi semuanya ini kita sikapi dengan nilai-nilai agama. Nah, ketika kita sikapi dengan nilai-nilai agama, maka kita tidak akan kontradiktif antara lahiriah dengan batinnya kita. Hati kita mengatakan, ini tidak boleh. Kalau saya minum minuman keras, tidak boleh. Tetapi kadang-kadang lingkungan kita memaksa kita. Nah, ketika kita sudah nilai-nilai agama tertanam dalam diri kita, kita akan mampu memanage, kita akan mampu membuat jarak. Biarlah mereka seperti itu, tetapi saya ada batasnya. Dia orang kaya, dia orang hebat, dia orang punya kedudukan, tapi tidak akan terpengaruh dengan lingkungan mereka. Nah, inilah kaya yang Islami, miskin pun juga miskin yang Islami. Oke, Mas, nyambung pertanyaan Mas Lugu tadi. Iya. Bahwa manusia itu hidup diciptakan oleh Allah dalam surat Al-Dariyat ya, surat ibadah itu, dan intinya bahwa jin dan manusia itu suruh ibadah. Dan tapi kenapa Pak Ustaz, setelah manusia itu kaya, semua kebutuhan itu dicukupi oleh Allah, setelah mereka itu merasa keenaan dunia, akhirnya lupa bahwa nanti dia itu mau mati. Ini apa faktor sebenarnya, apa faktor yang membuat manusia itu bisa lupa mati, lupa pada Sang Pencipta? Ini bisa dijelaskan Pak Ustaz? Ketika orang itu lupa dengan mati, lupa dengan hidup, dia lupa dirinya hidup. Dia hidup tapi lupa dirinya hidup. Andaikan dia ingat dirinya hidup, bahwa hidup ini adalah sesaat akan berakhir, maka orang yang hidup dan ingat dengan hidupnya. Ketika seseorang ini lupa sekarang, lupa dengan dirinya, lupa dengan apa yang ia lewati, maka kewajiban yang dibebankan kepada mereka pun juga dia lupakan. Nah, sekarang ini lupa kita ini memang kita mengatakan, wah kita kan manusia sifatnya orang lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tapi jangan sifat lupa pada diri kita ini kita jadikan segala-galanya. Jangan kita jadikan standar atau standar ganda misalnya. Kalau bahasa orang lain mengatakan standar ganda misalnya. Oh, lupa aku. Sampai dijadikan kenapa enggak berzakat? Lupa. Ya, nanti ajalah tahun belakang. Kenapa enggak berinfak? Nanti ajalah, lupa. Nah, ketika kita lupa ini, memang sifat lupa itu memang sesuatu yang tidak mustahil pada diri kita. Tetapi ketika dihadapkan lupa itu kepada kewajiban, jangan sampai lupa itu dijadikan alasan. Jangan sekali lupa itu dijadikan alasan. Kenapa? Karena kita ini diberikan diberikan penghargaan yang sangat mahal, yaitu kita diberikan akal. Coba bayangkan, andaikan kita tidak berakal, kita tidak wajib puasa. Andaikan kita tidak berakal, kita tidak wajib sholat. Dia manusia, dia seorang muslim, tapi tidak ada akalnya. Bagaimana dia sholat?
Bisa jadi sholatnya 6 rakaat, bisa jadi puasanya sehari semalam. Kenapa? Karena akal. Akal lah yang akan memanage bahwa ini yang baik, ini yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat, ini yang mudarat, ini yang maslahat dan lain sebagainya. Bayangkan orang yang tidak punya akal itu tidak sama seperti kita. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang akal. Orang yang katakanlah yang berakal, masih diberikan oleh Allah akal yang sehat. Tapi bagi orang saudara-saudara kita yang tidak berakal, bayangkan kalau dia tidak dititipkan rumah ke RSJ, rumah sakit jiwa, paling-paling dia nanti dikurung di rumahnya. Coba kita lihat, dipasungkan dan lain sebagainya. Kenapa dia demikian? Dia tidak menangis, malah ketawa dia. Coba lihat, orang yang dipasung itu tidak menangis, enak dia merokok santai, dia ketawa dia. Kenapa akalnya tidak ada? Karena itu akal ini tidak boleh kita hilangkan. Akal ini tidak boleh kita ganggu. Akal ini perlu kita cerdaskan. Sehingga kita nanti menjadi orang yang intelektual, orang yang berakal, yang masuk dalam kategori ulul albab. Nah, ketika kita sudah masuk dalam kategori ulul albab, yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau orang yang tidak berakal mungkin dia tidak akan yazkurunallah. Lupa dengan Allah. Tetapi orang yang berakal itu, orang yang ulul albab itu, orang yang cerdas akalnya itu, di samping cerdas emosionalnya, di samping cerdas spiritualnya, maka faktor akal inilah yang perlu kita jaga, kita lestarikan, jangan kita sia-siakan. Bagaimana caranya? Yazkurunallah qiyaman. Kita sebut nama Allah, zikir kepada Allah di saat kita berdiri, berangkat bekerja, kita berdoa. Di saat kita bekerja, di saat kita dalam perjalanan, kita senantiasa ingat kepada Allah. Mungkin kita istighfar, mungkin kita membaca salawat, mungkin kita membaca tasbih. Itu yazkurunallah qiyaman. Ketika kita berduduk, kita duduk. Ketika kita sampai di tempat kerja, bismillahirrahmanirrahim, mulai kerja. Setumpuk pekerjaan kita tetapi belum selesai semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingat kepada Allah. Orang datang nyodorkan kwitansi tidak jelas identitasnya, tanda tangan. Nah, ini lupa yazkurunallah. Nah, ketika dia yazkurunallah, apapun datang itu dia akan orang yang kehati-hatian. Jadi yazkurunallah ketika kita duduk di tempat kerja kita itu, di tempat jualan kita mungkin, ya yazkurunallah. Wa qu'udan, juga kita senantiasa ingat kepada Allah pada saat kita istirahat tidur. Makanya kalau orang tidur itu kan dia berdoa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Begitu dia tidur, begitu dia mimpi indah, dia bangun lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan seterusnya. Nah, ini akal kita ini adalah sangat karunia yang sangat mahal bagi hamba Allah. Memahami nanti apa sih tugas saya, memahami fungsi hidupnya, memahami makna hidupnya, dan memahami bahwa hidup ini adalah transit sesaat yang akan berakhir kepada kematian. Tapi Pak Ustadz, semua kebutuhan dunia itu bisa dikategorikan ibadah ya. Itu Pak, barangkali kalau kita dengan niat yang terus Pak ya, karena Allah. Salah satu asar Rasulullah, salah satu hadis mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Betapa banyak Anda lihat katanya, aktivitas Anda itu untuk duniawi. Kita jadi sopir, kita jadi sopir mobil, kita jadi tukang ojek, kita kerja kontraktor, kita kerja di pabrik, duniawi. Sasaran lahir di dunia ini. Duniawi. Tetapi kata Rasulullah, summa yasiru min a'malil akhirah, tetapi itu bisa bernilai akhirat. Duniawi tetapi bisa nilainya untuk akhirat nanti. Nah, kata kuncinya di mana? Bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Aku bekerja bismillahirrahmanirrahim untuk mendapatkan sesuatu, nafkah ibadah diriku dan keluargaku. Bayangkan, tidak mungkin orang bekerja itu tidak mengharapkan sesuatu. Dia akan mengharapkan sesuatu. Tetapi bagaimana mengarahkan sesuatu yang dia dapat itu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan keluarganya, dan untuk beribadah kepada Allah. Ya, Pak Ustadz, Mas tuh kayak ada telepon Mas kita. Oh iya. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, dengan siapa Bapak? Dan dengan Udin ini. Oh iya, Bapak Udin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Udin di mana Pak? Pak Udin? Saya di Bontang. Oh di Bontang. Ya, Pak Udin silahkan. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Kita ketahui masyarakat Islam terbesar adalah di Indonesia. Tapi ternyata kalau kita lihat korupsi terbesar juga ternyata di Indonesia. Banyak koruptor Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang Ya kedua, Allah. setelah kita lihat razia-razia minuman dan PSK, mohon maaf, ternyata itu juga banyak orang Islam. Nah, terus masalah oplosan baru-baru ini, berita yang paling hangat, oplosan daging dan dicampur daging babi, ternyata setelah kita lihat di berita, ternyata juga, astagfirullahaladzim, ternyata orang Muslim. Nah, ini fenomena apa nih Pak Ustadz? Apakah memang ini semua sudah dekat dengan yang namanya hari akhirat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Menarik sekali ini. Menarik sekali Ustaz. Beliau menanyakan Indonesia ini mayoritas Muslim Ustaz. Tapi ternyata Indonesia menjadi negara paling korup gitu. Banyak koruptor di Indonesia. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua tentang berbagai perkara yang sifatnya adalah remang-remang gitu ya. Kenapa hal itu banyak dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia? Contohnya salah satu yang disampaikan oleh Pak Udin tadi, banyak oplosan daging yang antara daging babi dengan daging-daging yang kategori halal gitu. Itu kan ya bagaimana Ustaz? Terima kasih Pak Udin. Ini memang secara kuantitas bahwa kita ini dinilai oleh dunia sekarang, Indonesia ini termasuk negara yang non-Islam tapi umat Islamnya terbanyak di dunia. Dibanding dengan negara-negara Islam, itu Indonesia ini sangat besar umat Islamnya. Mungkin sekarang sudah hampir di atas mungkin 85% dari jumlah penduduk kita yang 200 sekian juta itu. Tapi ternyata ketika kita dihadapkan dengan persoalan hidup, ternyata banyak saudara-saudara kita ini cenderung keluar dari nilai-nilai Islam. Nah, saya ingin menyampaikan, ada kan pesan Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Nah, kita ini sekarang kan kesulitan ke situ. Kita kan tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan belum 100% merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga kita sekarang umat Islam ini secara kuantitas relatif cukup besar, tetapi secara kualitas. Nah, secara kualitas kita belum bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Nah, ini saya kira saya jawabnya tidak akan tuntas ini Pak Udin. Memang begitulah kenyataan ini. Memang kita melihat di media segalanya bahwa orang mengatakan Islam itu terbesar di Indonesia, tetapi kita belum menjadi negara Islam. Umat Islamnya yang banyak. Nah, tetapi ketika kita masuk kepada keagamaannya itu, keberagamaannya ini, nah ini masih perlu kita tingkatkan. Nilai-nilai Islam belum banyak mewarnai. Boleh bahasa itu kita pakai bahwa nilai-nilai agama belum banyak menyentuh dalam aspek kehidupan umat kita dari semua segi. Makanya dari segi umat boleh kita katakan mayoritas. Dari segi kaya mungkin pun juga boleh kita katakan menengah ke atas. Dari miskin pun juga masih banyak juga umat kita. Jadi kita multi mayoritas. Multi dan mayoritas. Nah. Lalu yang kedua, yaitu masalah perdagangan ini prinsip kita hanya satu, Pak. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau itu sesuatu yang kita ragukan, ya udah kita tinggalkan. Kita ambil mana yang tidak kita ragukan. Wah, ini daging oplosan. Oh, ini kira-kira daging campur dengan ini dan sebagainya. Nah, untuk sementara kita mengambil sikap, kata Rasulullah, ma yuribuk ila ma la yaribuk. Tetapi semuanya ini tentu tidak seperti sampai batas di situ. Karena batas dakwah kita nanti mengingatkan. Jangan sampai pedagang ingin mendapatkan sesuatu keuntungan, tetapi justru tidak mendapatkan keuntungan, balah modalnya yang habis. Kan begitu. Nah, orang berdagang kan kadang-kadang tidak terhitungkan seperti itu. Dia ingin mendapatkan keuntungan banyak, tetapi tidak berpikir malah justru modalnya yang habis. Sudah disuruh jual 1 kilo sempurna, sudah dijual dengan cara yang baik, yang benar, bagaimana jangan sampai dioplos, jangan sampai dicampur dan lain sebagainya.
mana yang halal, mana yang makanan yang tidak yang haram misalnya, itu dipisah. Nah, ketika itu mampu kita manage sebagai ekonom Islami, sebagai seorang pedagang muslim yang baik, insya Allah walaupun keuntungannya tidak begitu besar, tetapi keberkahan nilainya yang kita harapkan. Tapi kita juga ikut prihatin Pak Ustadz ya. Kenapa tidak tanyakan Pak Udin itu kenapa kok itu menimpa yang melakukan orang Islam semua? Jadi atau kok dia itu belum melaksanakan justru nilai-nilai orang Muslim yang melakukan hal tersebut. Nah, inilah kendala kita sekarang. Kenapa demikian sampai demikian itu? Banyak faktor yang kita bisa lihat. Tentunya pertama dari sisi taraf hidup dulu. Kita melihat tadi dari multi mayoritas kita ini masih sebagian besar. Ketika 30 juta itu masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan, belum garis kemiskinan ini, masih di bawahnya aja sudah 30-an juta. Yang miskin berapa puluh juta lagi. Siapa mereka? Tidak ada lain adalah ikhwah kita, saudara-saudara kita. Nah, lalu yang kedua, kita untuk sampai kepada pemahaman agama ini, Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar dulu. Bagaimana kita paham tentang agama, bagaimana kita tahu tentang agama, dan bagaimana kita bisa mengamalkan agama itu kalau kita belum pernah belajar. Bagaimana sholat yang baik? Tidak pernah sholat, dia hanya ikut-ikuti saja. Bagaimana puasa yang baik? Sudah, tidak makan, tidak minum, selesai. Tapi dia tidak ingin meningkatkan kualitas. Nah, kita sampai kepada kualitas sebagai seorang muslim itu, sebagai seorang muslimah itu, maka Rasulullah mengatakan belajar dan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari sejak sekarang sampai dengan kita menjelang dijemput oleh kematian. Nah, ketika itu mampu kita lakukan, disitulah nanti kita akan meningkatkan kualitas dari hidup kita sebagai seorang muslim itu. Jadi begitu kita banyak tapi kualitasnya bagus, kita akan kuat. Tetapi ketika kita banyak ini kualitasnya tidak berimbang, kita akan cepat diombang-ambing. Ibarat buih yang cepat dilarikan kemana-mana oleh ombak. Makanya kita memacu, mendorong kepada saudara-saudara kita yang umat Islam agar belajar dan belajar. Tidak hanya anak kita motivasi untuk belajar, tetapi kita pun, orang tua pun tetap belajar dan mengaji. Jadi tidak hanya bagus secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Keagamaan, Ustaz ya. Mungkin dengan belajar itu lama-lama hati kita bisa terarah sendiri, Pak Ustadz ya? Insya Allah. Karena kita belajar itu akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Wa nurullah la yuhda li'asi. Jadi al-ilmu nurun. Ilmu itu akan menjadi penerang kita. Pembimbing kita. Nah, ketika kita salah arah, ilmu mengingatkan kita, ini ada lampu merah. Kita akan lurus, jalan kita akan benar. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, ya tentunya jalan sejalan juga, tetapi tidak semantap jalan orang yang nabrak-nabrak gitu. Bisa jadi seperti orang yang baru belajar mobil misalnya, ya keserempet sana sini, dibanding dengan orang yang sudah senior pakai mobil jadi sopir. Jadi yang intinya kita dianjurkan dalam Islam ini adalah belajar dan belajar, sehingga umat kita menjadi umat yang cerdas, menjadi umat yang berilmu. Baik, pemirsa LNG TV, kembali kami mengundang Anda untuk bersama-sama dialog interaktif bersama kami. Hadir bersama kita Ustadz Haji Zakaria dengan tema Bila Dunia Telah Membutakan. Telah banyak hal tadi yang beliau sampaikan, diantaranya adalah bahwa kita harus mampu menjadikan dunia dan segala yang ada di dunia ini untuk kita transformasikan untuk bekal kita dalam kehidupan di akhirat nanti, begitu Ustaz ya. Ustaz, yang menarik lagi tadi bahwa di Indonesia khususnya, Ustaz, ini kita berbicara tentang Indonesia, ternyata bahwa banyak yang masih belum paham tentang agamanya. Banyak umat muslim yang ternyata mereka walaupun mayoritas ini banyak yang belum paham tentang ini. Sebenarnya tanggung jawab siapa, Ustaz, kalau boleh berbicara tentang tanggung jawab? Kalau kita berbicara tanggung jawab, ini kaitannya dengan bagaimana tugas mengingatkan umat. Nah, siapa yang mengingatkan umat itu? Tidak lain adalah para ulama kita, para ustadz kita, para da'i mubalik kita yang akan memberikan pencerahan, memberikan peringatan, mengingatkan kepada umat kita. Nah,
apa saja yang akan diingatkan kepada umat kita, tentunya menyangkut tentang tauhid, menyangkut tentang kewajiban, menyangkut tentang muamalah, Halal menyangkut haram. tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Dan sangat penting lagi untuk jangan manusia itu terlena dengan kehidupan di dunia ini, bahwa kehidupan kita ini akan berakhir dengan finish kematian. Nah, tentunya ketika kita nanti dihadapkan dengan kematian, maka kita membayangkan ketika kita mati, ketika kita diantar ke liang kubur, ketika kita diantar oleh anak kita dengan istri kita, dengan suami kita, ternyata apapun jabatannya, sekaya apapun dia, secinta apapun dengan istri, dengan suami, dengan anaknya, dia tidak akan mampu mengikuti, mendampingi orang tuanya sampai ke liang kubur itu. Begitu sudah orang tuanya, saudaranya, kerabatnya dimakamkan, maka sang keluarga akan meninggalkan. Maka dari apa yang diingatkan oleh ulama dari Al-Quran ataupun hadis daripada para mubalik kita itu, bahwa ketika kita sudah mati, maka kita tidak akan ada kesempatan untuk berbuat lagi. Nah, siapa yang akan memberikan pencerahan seperti itu agar umat kita sadar seperti itu? Ya ulama kita, ustadz kita, para mubalik kita. Kalau bukan siapa lagi? Kalau bukan mereka. Karena kadang di beberapa tempat para ulama para umat kita, masyarakat kita sedang mendambakan, ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan binaan secara keagamaan, sehingga mereka betul-betul tahu tentang agama, tidak menjadikan dunia ini nanti buta dengan segala-galanya. Kalau dia tidak punya dasar ilmu, dia tidak belajar, tidak ada yang mengajar, inilah yang membuat umat kita menjadi umat yang terlena, menjadi umat yang melihat tetapi tidak melihat. Dia bisa berbicara tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu pada kesempatan yang Ramadan kali ini, tanggung jawab kita untuk mencerdaskan umat adalah para ulama, mubalik, dai, dan para ustadz-ustadz kita. Jadi Pak Ustadz, kami mengutip pendapat dari Abu Al-Abbas Al-Musa, bahwa orang yang mengenal Allah adalah tidak memiliki dunia dan akhirat. Dunia dipersembahkan untuk akhirat dan akhiratnya dipersembahkan untuk Tuhannya. Ini mungkin pendapatnya gimana Ustaz? Bisa dijelaskan? Ada juga salah satu ungkapan, ini kembali untuk mengenal kepada yang Maha Kuasa dulu. Salah satu ungkapan mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau Anda coba melihat dirimu sendiri, mulai lihat dari ujung kaki sampai ke ujung rambut kita, ternyata Allah Maha Adil. Siapa sih yang menciptakan kita punya tangan 5 jari? Kalaupun 4 jari kita merasa malu. Kalaupun lebih dari 5 kita pun juga akan merasa malu. Ternyata ketika 5 jari tangan kita ini, kita akan merasa bahagia. Begitu kita melihat kaki kita, 5 jarinya, kalaupun hilang 1 kita akan merasa malu juga. Nah, ini siapa yang menciptakan? Dari diri kita sendiri ternyata adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah bahwa Dia yang menciptakan, maka Dia yang akan mengatur segala roda kehidupan bagi manusia ini. Nah, ketika kita berbicara dunia, bagaimana kita mengenal Allah dengan dunia, bagaimana kita cinta dunia lalu kita kembalikan kepada akhirat, maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebenarnya tempat kita bercocok tanam, tempat kita investasi aja, perbanyak investasi, kita perbanyak tabungan. Nah, kapan rekening itu kita buka nanti, kapan kita ambil isi tabungan kita itu, ya sudah, setelah kita berpisah dengan kehidupan di dunia ini. Nah, jadi hidup di dunia ini memang di satu sisi kita mengatakan indah. Bahkan dunia ini bagi orang muda mungkin segala-galanya. Tetapi ketika kita berbicara masa depan, lalu kita kaitkan dengan batas kontrak hidup yang tidak kita ketahui, hanya Allah yang Maha tahu, maka disitulah kita akan bercucuran air mata. Apakah Allah akan memanjangkan umur kita esok? Apakah Allah akan memberikan kita kesempatan menikmati Ramadan di tahun yang akan datang? Masya Allah. Apakah kita akan sampai pada tanggal 1 Syawal, tempat kita di saat kita akan bergembira dan bergembira? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Semuanya itu adalah di tangan Allah. Di tangan Allah. Ketika itu kita lihat di tangan Allah, ketika itu hanya Allah yang tahu, apa yang harus kita lakukan? Penjernihan mental kita, bahwa kita sadar
bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang dhaif, manusia yang tidak berdaya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada alasan, oh saya masih muda, udah rileks aja dulu. Oh saya ini sudah sebaya, udah setengah abad, udah oke, kita mulai dekat dengan masjid. Kalau masih umur 30 tahun, masih jauh perjalanan. Bisa jadi orang mengatakan gitu. Bisa benar, bisa salah, tapi itu tidak menjamin. Nah, padahal mati itu mendadak Pak Ustadz ya, setiap saat mati itu tidak diketahui. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oh ya, karena aku mau mati di Jawa, tunggu dulu keluargaku. Tidak bisa. Malaikat tidak bisa diajak kompromi. Allah sudah mengatakan, kamu kuperintahkan untuk cabut nyawanya. Habis ceritanya. Nah, untuk berpikir ke sana itu kita perlu tahu tentang agama. Baik dari adik-adik kita, kaula muda, bagi yang sudah dewasa, ataupun kita secara umum bagi umat itu. Sehingga dengan demikian apa yang dikatakan oleh Pak Udin tadi, kita tidak hanya besar dari segi kuantitas, jumlahnya banyak, tetapi kita ingin mengimbangi kuantitas itu dengan kualitasnya. Coba sekarang kita punya sekian banyak senjata, tapi hanya sebiji bom atom misalnya, hancurlah semua yang puluhan ribu. Kenapa? Kualitas. Jadi semuanya ini dalam kehidupan ini kita manage menjadi hamba Allah yang hidup penuh dengan kualitas. Berarti Ustadz, ternyata faktor yang termasuk sangat penting di dalam mempengaruhi kualitas seseorang di dalam beragama adalah ilmu tadi ya. Bagaimana? Terus bagaimana Islam sendiri ketika mengatur tentang ilmu, atau ketika Islam menyoroti tentang ilmu ini sendiri Ustadz? Kadang-kadang kan ada semacam dikotomi atau pembeda-bedaan di kalangan masyarakat kita, bahwa ada ilmu agama, ada ilmu non agama atau ilmu umum. Ini agama mensikapi atau memandang tentang hal ini bagaimana Ustaz? Terlepas dari perbedaan itu, bahwa ilmu secara umum itu adalah sesuatu yang punya nilai, punya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, coba sekarang logika awam kita saja. Ketika seseorang punya kedudukan, jangan presiden terlalu tinggi ya, jangan kita bicara menteri mungkin terlalu tinggi. Ketika seseorang menjadi wali kota, mungkin, atau Pak Lurah misalnya, Pak Lurah saja dulu. Mungkinkah Pak Lurah itu tidak pernah sekolah? Adakah ceritanya dalam dunia Indonesia ini Pak Lurah tidak bisa baca? Iya, betul. Tidak ada ceritanya. Pasti dia bisa membaca. Nah, lalu untuk bisa membaca itu bagaimana? Dia kan belajar. Dia belajar. Ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi lagi-lagi kepada ilmu tadi. Nah, apapun ilmunya, ketika ilmu itu bermanfaat, maka Islam tetap memberikan porsi nilai bagi ilmu itu. Termasuk kepada orang yang berilmu. Lebih-lebih lagi kepada orang yang mempunyai plus nilai ilmu agama. Nah, kan itu orang yang berilmu ini tidak akan kesulitan kemana dia pergi. Walaupun tanpa bekal, insya Allah kalau dia berilmu, insya Allah dia bisa cari makan. Bukan berarti dengan cara ngamen, tidak. Tetapi orang yang berilmu tanpa bekal berhijrah, berpergi, berkelana kemana-mana, dia tidak perlu ngamen, dia tidak perlu ambil gitar lalu dia ngamen, dia minta rezeki, tidak. Cukup dengan menyampaikan satu kalimat dakwah saja, dia akan mendapatkan sesuatu. Nah, dengan ilmunya dia ikut sholat berjamaah, lalu sedikit dia kultum, dikenal orang, ternyata orang berilmu, dipanggil besok dia. Mungkin diajak untuk buka puasa di rumahnya. Ya kan paling tidak seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kemuliaan bagi ilmu yang Allah berikan kepada seseorang. Tetapi harus diingat, ilmu tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Ilmu harus ada guru tempat kita belajar. Ilmu harus ada waktu untuk kita belajar. Ada waktu kita belajar, ada alat-alat untuk kita meraih ilmu itu. Ada bukunya, ada kitabnya, ada pensil, ada buku dan sebagainya. Barulah kita ingin meraih. Lalu kita belajar, lalu kita mujahadah dan lain sebagainya. Lalu
sampailah kita kepada orang yang menjadi kategori ilmuwan, berilmu. Nah, orang yang berilmu sudah masuk dalam kategori berilmu ini, yarfa'illah, Allah memberikan dia derajat, tingkatan-tingkatan dibanding dengan yang berilmu. Bagi orang yang tidak berilmu tentunya sedikit berbeda dengan orang yang berilmu. Ada juga Pak Ustadz pendapat bahwa belajar itu tidak harus tanpa guru, belajar dengan membaca, misalkan dengan pengalaman. Otodidak. Otodidak itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah juga misalnya sah dikategorikan orang berilmu? Menuntut ilmu. Jadi ketika kita belajar, kita harus kita feedback ke belakang. Dia bisa membaca itu kan belajar dulu. Iya. Nah, gitu Ada kan. gurunya dulu. Ada gurunya dulu waktu dia belum enggak mungkin begitu dia lahir langsung bisa bismillahirrahmanirrahim. Belum. Nah, belajar dulu dia. Lalu tahap berikutnya dia tidak belajar dengan orang, tetapi dia membaca literatur buku. Buku yang kita baca, kitab yang kita baca ini pun juga bagian daripada cara kita belajar. Kalau kita hanya belajar ke sana, belajar tentang bismillahirrahmanirrahim sampai di rumah tinggalkan, tidak kita baca lagi, tidak kita kaji lagi, nanti besok belajar nanti dengan bismillah, ilmunya berputar ke situ-situ terus. Tapi kalau dia belajar dengan literatur yang banyak referensinya, maka pertama dia akan menambah wawasan. Yang kedua, tentunya pemahamannya dengan berbagai aspek ilmunya itu akan bertambah. Dan yang ketiga, tidak terpaku dengan salah satu pemikiran-pemikiran, sehingga nanti akan berkembang dia. Oh, ternyata Wawasannya luas, punya wawasan luas, punya referensi yang cukup besar, bobot dan kualitasnya sudah tidak diragukan. Ternyata ilmu dalam agama ini cukup luas. Akan begitu. Boleh kita belajar seperti itu. Mungkin dengan banyak ilmu sehingga bisa membuktikan bahwa dunia ini sebenarnya untuk tujuan ke akhirat. Iya. Karena ketika sesuatu itu kita lihat dengan ilmu, maka kita ibarat pakai kaca putih. Nah, ketika kita melihat kita pakai kaca putih, maka yang hitam akan tetap hitam, yang putih akan tetap putih. Tetapi lain halnya kalau kita pakai kaca hitam, yang putih jadi hitam, apalagi yang hitam. Kan begitu. Nah, ketika kita melihat itu sesuatu dengan ilmu, maka kita bisa memilih. Nah, bisa kita pilih. Oh, ini posisinya termasuk dalam kategori haram. Oh, ini masuknya dalam kategori makruh. Oh, ini masuk dalam kategori sunat. Oh, ini masuk dalam kategori ibadah. Oh, ini masuk dalam kategori muamalah. Ilmu yang membuat kita bicara seperti itu. Nah, seperti tadi, kalau kita sudah pakai kacamata putih, mampu kita memilih dan memilah. Itulah ilmu. Makanya ilmu itu sesuatu yang jernih, yang murni, yang nur. Al ilmu nur. Mas Lufin, ini waktunya sudah hampir. Oh iya. Mungkin kita sapa sekali pemirsa, kesimpulan. Baik, pemirsa LNG TV rahimakumullah, subhanallah, banyak sekali apa yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini, yaitu bahwa kita harus mampu menjadikan dunia ini sebagai alat untuk meraih bekal kita di akhirat nanti, bukan malah sebaliknya, kita dibutakan oleh keadaan dunia ini sehingga kita menjadi orang yang lupa akan kehidupan setelah di dunia ini. Pemirsa LNG TV rahimakumullah, dengan selalu mengharap berkah di bulan suci Ramadan ini, terutama di sore hari ini bersama dengan Ustadz Haji Zakaria, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa majelis kita pada sore hari ini. Sebelum doa, ada kesimpulan apa dari Pak Ustadz kepada pemirsa? Iya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih para pemirsa shaimin dan shaimat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Yang kedua, mari kita tetap bertekad dan berusaha agar puasa kita kali ini jauh lebih baik dibanding dengan puasa-puasa di masa yang lalu. Amin. Yang ketiga, bahwa jangan kita terlena dengan dunia. Kita jangan dikuasai oleh dunia, tetapi mungkin bahasanya terlalu kasar kita mengatakan kalau kita menguasai dunia. Tetapi marilah dunia ini tempat kita berinvestasi dan kita sadar bahwa akhirat nanti tempat kita akan mengambil hasilnya. Yang terakhir, mari kita sempatkan diri kita. Allah memberikan kita umur, Allah memberikan kita kesehatan, sempatkan manage waktunya dengan belajar
belajar dan belajar. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita menjadi umat yang cerdas, menjadi umat yang pandai untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian sekilas mengenai kesimpulan kita. Marilah kita tutup majelis taklif kita atau pertemuan kita pada sore hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, betapa banyak nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan untuk banyak beribadah kepadamu ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk memperbanyak bekal untuk akhirat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa banyak kesalahan kami, kekhilapan kami, kealfaan kami dan dosa kami. Maka Engkaulah ya Allah tempat kami memohon pertolongan. Ampunilah kami ya Allah segala kesalahan kami. Ampunilah kami ya Allah segala kekhilapan kami. Ampunilah ya Allah dosa dan dosa ibu bapak kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa LNG TV rahimakumullah, demikianlah perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kami segenap kerabat kerja LNG TV mengucapkan selamat berbuka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.